mercy! A day. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Carlos, seorang guru olahraga gulat di sebuah sekolah menengah. Sebelum menjadi guru olahraga, ternyata dulunya, Carlos adalah mantan seorang tentara. Namun sejak istrinya meninggal, Carlos memutuskan pensiun demi mengasuh putri sematawayangnya yang kini sudah beranjak dewasa. Selesai mengajar, Carlos langsung pulang ke rumah dan menunggu putrinya pulang. Tak lama kemudian, Carlos dihubungi oleh seorang detektif yang diketahui bernama Peter. Tujuan Peter menelpon ternyata memberitahu kabar buruk terkait putri Carlos yang sedang sekarat di rumah sakit. Mendengar kabar buruk tersebut, jelas Carlos sangat shock. Padahal tadi siang saat berpamitan, putrinya dalam keadaan baik-baik saja. Peter lantas menjelaskan kronologinya, kenapa putri Carlos sampai terbaring sekarat di rumah sakit. Ternyata putri Carlos dipukul oleh pacarnya sendiri. Singkat waktu, Carlos sampai di rumah sakit. Carlos hanya dapat terdiam di samping putri sematawayangnya yang sedang terbaring koma. Tak lama kemudian, Carlos dikunjungi oleh detektif Peter, memberitahu terkait pacar putri Carlos yang sudah berhasil ia ringkus. Si pacar sudah mengakui perbuatannya yang telah menghajar putri Carlos sampai terbaring koma seperti ini. Peter menjelaskan motif si pacar sampai tega menganiaya putri Carlos. Si pacar memaksa putri Carlos untuk melakukan ritual bercocok tanam. Akan tetapi, putri Carlos menolak secara baik-baik. Mengingat, mereka baru berpacaran 2 minggu. Penolakan dari putri Carlos membuat si pacar naik pitam dan berujung melakukan penganiayaan. Mengetahui akan hal tersebut, jelas Carlos tak terima. Carlos berharap pacar anaknya tersebut mendapat hukuman yang setimpal. Kalau pacar anaknya itu sampai lolos, Carlos sendiri yang akan turun tangan menghajar pemuda itu sampai koma. Beberapa jam kemudian, kondisi putri Carlos semakin kritis akibat komplikasi luka dalam atas penganiayaan yang ia terima. Sampai pada akhirnya, si putri menghembuskan nafas terakhir. Menghadapi kenyataan pahit ini, tentu membuat Carlos semakin terpuruk. Singkat waktu, pacar putri Carlos akhirnya divonis penjara seumur hidup. Mendengar vonis dari hakim, membuat Carlos sedikit lega. Meskipun jauh di dalam hati, Carlos ingin sekali melenyapkan nyawa pemuda tersebut dengan tangan Carlos sendiri. Apalagi setelah melihat tampang si pelaku yang seakan-akan tidak merasa bersalah sedikit pun. Namun karena semuanya sudah terjadi, Carlos hanya bisa ikhlas dan melanjutkan hidup tanpa putrinya. And we need to keep the rest of your life in a California. Untuk mengurangi kesedihannya, Carlos meluapkannya dengan minuman keras. Tak lama kemudian, Carlos menghubungi detektif Peter untuk mengucapkan terima kasih banyak. Karena berkat bantuan si detektif, si pelaku yaitu pacar anak Carlos, akhirnya mendapat hukuman yang setimpal. Peter lantas mengatakan kepada Carlos untuk tidak perlu sungkan-sungkan menghubungi dirinya lagi. Apabila suatu hari nanti, Carlos membutuhkan bantuan detektif Peter. Carlos yang merasa kesepian, memilih menonton film di bioskop. Seperti yang biasa Carlos lakukan, bersama dengan almarhum putrinya, ketika si putri masih hidup. Akan tetapi, di tengah sedang fokus menonton, Carlos malah dibuat kesal oleh tingkah seorang pemuda bejat. Si pemuda memaksa pacarnya bercocok tanam, padahal pacarnya tersebut sudah menolak secara baik-baik. Sontak Carlos pun teringat akan pelecehan yang sama yang diterima oleh putrinya, yang tewas dianiaya pacarnya sendiri. Tak ingin gadis ini bernasib sama, Carlos pun langsung menggagalkan aksi bejat si pemuda ini. Hey. Yo, sit down. Saat Carlos keluar dari bioskop, ia malah dihadang oleh si pemuda bejat tadi. Si pemuda ini merasa malu dan tersinggung saat ditegur oleh Carlos di hadapan para penonton bioskop. Tak terima diperlakukan seperti itu, si pemuda ini langsung menyerang Carlos. Namun inilah yang terjadi. You should do the same. Carlos lantas menasehati pemuda ini agar lain kali bisa lebih menghormati wanita. Namun bukannya kapok, si pemuda malah tambah marah dan lanjut menyerang Carlos.
Carlos yang seorang guru bela diri dan juga mantan prajurit militer, tentu bisa dengan mudah melumpuhkan pemuda bejat ini. Di keesokan harinya, Carlos menjalani aktivitas seperti biasanya, yaitu melatih bela diri gulat kepada para muridnya. Ternyata ada seorang murid baru yang wajahnya sedikit mirip dengan almarhum putri Carlos. Murid baru Carlos ini diketahui bernama Julia. Setelah pelatihan selesai, Carlos lantas memanggil Julia untuk masuk ke dalam ruangannya. Setelah bertemu dengan Julia, Carlos lantas menasehatinya agar lebih bisa menahan emosi ketika sedang berlatih. Carlos mengatakan, Julia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pegulat terbaik. Asalkan Julia lebih serius dan fokus dalam berlatih. Menanggapi itu, Julia lantas mengatakan dirinya tidak berniat menjadi pegulat profesional. Tujuannya ikut berlatih bela diri, semata hanya untuk bekal dalam melindungi diri dari gangguan pria hidung belang. Do you have to be sexist pig? You're dumping on me. Setibanya di rumah, Julia malah dimarahi oleh ayah tirinya yang diketahui bernama Tony. Tony kesal karena Julia pulang tanpa membawa makanan. Ternyata hampir setiap hari, Tony memarahi dan memukul Julia. Inilah yang menjadi alasan Julia ingin menguasai bela diri, agar dirinya bisa melawan ketika si ayah tiri mengamuk. Ketika Tony menampar Julia, Julia pun langsung membalasnya. Loser like you. Jika ibu Julia tidak datang melerai, mungkin Tony sudah babak belur, dihajar oleh Julia, yang memang sudah lama dendam. Julia sangat kecewa dengan ibunya, yang selalu membela Tony, yang bahkan juga kerap memukul si ibu. Tak tahan lagi dengan semua ini, Julia memutuskan untuk minggat dari rumah ayah tirinya tersebut. Why you driving? I don't even have a high school to have a say. No, mommy. Berpindah ke Carlos, yang tengah dalam perjalanan untuk kembali ke rumahnya. Namun secara tak sengaja, Carlos melihat Julia yang sedang duduk melamun di tepi jalan. Carlos sangat yakin kalau saat ini Julia sedang ditimpa masalah. It's in that big bag. Sampai pada akhirnya, Carlos mengajak Julia makan di sebuah restoran. Julia yang belum makan dari tadi siang, tanpa ragu menerima ajakan Carlos. Sambil makan, Carlos lantas bertanya, apa Julia sedang ada masalah? Julia yang sedang butuh teman curhat, ia pun lantas menceritakan masalahnya. Julia memberitahu Carlos bahwa dirinya minggat dari rumah. Karena Julia sudah muak, dikasari oleh ayah tirinya, yaitu Tony. Sedangkan ibu Julia sendiri, malah membela suami barunya itu, ketimbang anak kandungnya sendiri. Menanggapi hal tersebut, Carlos lantas menasehati Julia, agar sebaiknya, Julia pulang lagi ke rumah. Karena sekarang, si ibu pasti sangat khawatir dengan keselamatan Julia di luar sana. Where's your real dad? I just can't wait to be an adult. Right, and I can see your point of view. Confrontational, right? Terkait ayah tiri Julia, Carlos berjanji akan memberi Tony pelajaran berharga yang akan membuatnya menyesal. Carlos pada akhirnya jujur, kenapa ia begitu peduli kepada Julia, melebihi murid Carlos yang lain. Semua itu karena sosok Julia, yang mengingatkan Carlos akan sosok putrinya yang baru meninggal. Mendengar pengakuan dari Carlos, Julia pun merasa iba. Selama ini Julia mengira, Carlos mendekati dirinya, pasti karena ada maunya. Well, you're, 16? It's not a pro house, or I can drop you at the police station. Selesai makan malam, Carlos langsung mengantar Julia pulang. I guess. Di keesokan harinya, Carlos mengajar seperti biasa. Selesai itu, Carlos langsung mendatangi rumah Julia. Untuk memenuhi janji Carlos tadi malam, yang akan memberi pelajaran kepada Tony, yaitu si ayah tiri Julia. Sesampainya ke rumah Julia, Carlos lantas mengajak Tony untuk bicara empat mata, dari hati ke hati. Sementara Julia sendiri, sengaja Carlos suruh pergi untuk membeli makanan. But for a long way, just help yourself. Tylenol. Just one. Setelah itu, Carlos meminta Tony secara baik-baik, agar mulai hari ini, berhenti main tangan kepada Julia. Jika Tony berani memukul Julia lagi, Carlos mengancam, akan melaporkan Tony ke polisi. Menanggapi ancaman tersebut, Tony bukannya takut, ia malah balik mengancam Carlos.
Jika Carlos ikut campur urusan keluarganya, Tony mengancam akan mematahkan tangan Carlos. Menanggapi ancaman tersebut, inilah yang diperbuat oleh Carlos. Break, Ma. So I just want to make sure you know I'm not blown. I did. Tangan Tony lah yang pada akhirnya dipatahkan oleh Carlos. Tak lama berselang, Julia pulang membawa makanan. Carlos lantas menyuruh Julia memberi makanan itu kepada Tony untuk memulihkan tenaga Tony yang tangannya baru saja dipatahkan oleh Carlos. Sucker. Hospital. Melihat Tony yang lemah tak berdaya, Julia pun terlihat sangat senang. Julia sangat yakin, mulai detik ini, Tony pasti tidak berani lagi memukulnya. Berpindah di keesokan harinya, selesai latihan, Julia mengucapkan terima kasih kepada Carlos. Berkat aksi Carlos kemarin, sekarang Tony sudah tidak berani lagi memukul Julia. Mendengar hal tersebut, jelas Carlos merasa sangat senang. Karena dapat melindungi Julia, yang sudah Carlos anggap seperti anak kandungnya sendiri. Karena sampai detik ini, Carlos masih menyalahkan dirinya, karena dirinya telah gagal melindungi putri kandungnya sendiri. Berpindah ke Tony, yang bukannya kapok, Tony malah semakin jahat. Kemudian, Tony menghubungi sahabatnya yang seorang dermo, yang diketahui bernama Jarod. Kemudian, Tony curhat kepada Jarod, perihal guru bela diri Julia, yaitu Carlos, yang telah mematahkan tangannya. Di mana Jeffrey berencana akan balas dendam kepada Carlos, termasuk kepada anak tirinya, yaitu Julia. Tony meminta bantuan Jarod untuk memberi pelajaran kepada Julia. Menanggapi hal tersebut, Jarod lantas memberi saran kepada Tony agar menjual Julia kepadanya seharga $2.000. Setelah itu, Jarod akan kembali menjual Julia kepada seorang bos mafia yang paling berkuasa di kota ini. Sehingga dengan begitu, Carlos tidak akan berani lagi menolong Julia. Karena musuh yang akan Carlos hadapi adalah geng mafia yang dikenal sangat brutal. Pada saat yang sama, dendam Tony kepada Julia akhirnya akan terbalaskan. Mendengar saran yang sangat menguntungkan, tentu Tony langsung menyetujuinya. Tony berjanji kalau siang hari ini, Tony akan mengantar Julia kepada Jarod. Cash offer. As advertised, my boy. Kemudian, Tony menghubungi Julia dengan dalih meminta maaf atas perlakuan kasarnya selama ini. Tony mengaku menyesal dan berjanji kepada Julia bahwa mulai sekarang, Tony akan berusaha menjadi ayah tiri yang baik. Tony lantas menawarkan diri untuk menjemput Julia dari sekolah, sekalian menjemput ibu Julia dari kerja. Julia yang merasa Tony sudah tobat, ia pun setuju dijemput ayah tirinya tersebut. Adegan berpindah pada sejam kemudian, yang mana Tony sudah menunggu Julia di depan sekolah. Julia yang tidak curiga sedikit pun, langsung masuk ke dalam mobil Tony. Kemudian di malam harinya, Carlos dihubungi oleh detektif Peter. Memberitahu perihal salah satu murid Carlos, yang dilaporkan hilang oleh ibunya. Murid Carlos yang dilaporkan hilang tersebut, ternyata adalah Julia. Mendengar hal tersebut, jelas Carlos sangat kaget, dan ia pun langsung ke kantor polisi. Sesampainya ke kantor polisi, petugas langsung menunjukkan kepada Carlos rekaman CCTV di luar sekolah, yang memperlihatkan ketika Julia dijemput oleh Tony. Sontak Carlos pun jadi curiga, kalau Tony lah pelaku yang telah menculik Julia. Detik itu juga, Carlos langsung menyambangi Tony di kediamannya. Setibanya di sana, Carlos langsung menginterogasi Tony terkait keberadaan Julia saat ini. Akan tetapi, Tony kembali menunjukkan sikap keras kepala, sehingga membuat Carlos semakin murka, dan inilah yang ia lakukan. Karena sudah tidak tahan lagi disiksa, akhirnya Tony buka mulut. Tony mengaku, Julia sudah ia jual kepada Jarod, sahabatnya yang seorang dermo. Mengetahui akan hal tersebut, Carlos langsung memaksa Tony mengantarnya ke rumah Jarod. Oh man, Sesampainya ke rumah Jarod, Carlos langsung membrutal, menghajar Jarod dan Tony. Hear me. What the? Jarod yang takut mati, akhirnya buka mulut kalau Julia yang sudah ia jual kepada seorang bos mafia bernama Ramon. Ramon adalah seorang bos mafia brutal yang mengelola bisnis perdagangan wanita. Malam ini di kasino milik Ramon yang terletak di pusat kota Las Vegas, Ramon akan melelang para gadis yang diculik tersebut, termasuk murid Carlos, yaitu Julia. Mendengar hal tersebut, jelas Carlos semakin naik pitam dan lanjut menghajar Jarod dan juga Tony.
Setelah puas membrutal, Carlos lantas mengunci mereka berdua di sebuah ruangan, sembari menunggu polisi menjemput mereka. Tanpa berlama-lama lagi, Carlos langsung mendatangi kasino milik Ramon, yang jarak tempuhnya lumayan jauh. Di dalam perjalanan, Carlos lantas menghubungi detektif Peter. Ramon melapor mengenai Julia, yang telah dijual oleh Jarod kepada seorang bos mafia brutal, yang diketahui bernama Ramon. Saat ini Carlos sedang dalam perjalanan, menyambangi hotel dan kasino milik Ramon. Lokasi di mana Julia ditawan, dan akan dilelang kepada pria hidung belang, dari berbagai luar negeri. Carlos meminta bantuan detektif Peter, menyusulnya ke hotel kasino tersebut. Sebagai seorang penegak hukum, tentu Peter bersedia membantu, dan bergegas menyusul Carlos. Ketika akan beranjak pergi, ibu Julia datang, dan memaksa untuk ikut mencari Julia. Karena merasa iba, akhirnya detektif Peter bersedia mengajak ibu Julia. Singkat waktu, Carlos tiba di hotel kasino, yang dikelola oleh tangan kanan Ramon. Carlos berpura-pura ingin check-in, termasuk mengikuti pelelangan malam ini. Kedatangan Santos ke sana, disambut oleh si manajer hotel, yaitu tangan kanan Ramon. Si tangan kanan lantas menginterogasi Carlos, perihal dari mana Carlos mengetahui, terkait pelelangan para gadis malam ini. Carlos mengatakan, dirinya direkomendasikan oleh Jarod, si Germo yang telah menjual Julia. Karena Jarod adalah anak buah setia, si tangan kanan pun percaya, dan akhirnya mengizinkan Carlos mengikuti pelelangan malam ini. Setelah itu, si tangan memberikan Carlos kunci kamar hotel penginapannya. Si tangan kanan memberitahu, kalau pelelangan malam ini akan dilakukan secara virtual, dimulai jam 11 malam. 11 p.m. promptly, all cash fully, and also he used to do Sergio's job. Berpindah ke detektif Peter, yang sudah tiba bersama ibu Julia, di kantor kepolisian Las Vegas. Kemudian, Peter menghubungi Carlos, untuk menggali informasi, terkait situasi terkini, di dalam hotel kasino Ramon. Carlos menjelaskan, kalau pelelangan malam ini, akan dilakukan secara virtual. Carlos menyarankan, agar Peter dan kepolisian Las Vegas, tidak perlu bertindak sekarang. Karena sampai saat ini, Carlos belum mengetahui lokasi markas, di mana para sandera ditawan, termasuk Julia. Akan tetapi, si ketua polisi Las Vegas, bersikeras akan melakukan penyerbuan, detik ini juga. Menanggapi hal tersebut, Carlos berusaha meyakinkan si ketua polisi, kalau melakukan penyerbuan sekarang, adalah aksi yang sia-sia. Akan lebih baik, pasukan kepolisian Las Vegas, menunggu instruksi dari Carlos, yang akan mengikuti pelelangan malam ini. Ketika Carlos sudah mengantongi alamat para sandera, Carlos akan segera melaporkannya. Coy was not dating. I'm gonna kill them. Put me next to good old Johnny. Mendengar saran masuk akal dari Carlos, pada akhirnya si ketua polisi setuju untuk menunda penyerbuan. Singkat waktu, Carlos memasuki ruangan VIP, mengikuti pelelangan virtual tersebut. Foto puluhan sandera pun mulai dipajang, termasuk foto Julia, di depan para pria hidung belang, dari berbagai negara. Setelah melihat foto Julia muncul di layar, Carlos langsung melakukan penawaran, dengan harga $50.000. Kemudian, seorang sultan dari Arab Saudi, menggandakan nilai penawaran dari Carlos, menjadi $100.000. Carlos yang tidak ingin kehilangan kesempatan, bergegas menaikkan harga menjadi $150.000. Tak ingin membuang waktu, si sultan Arab tersebut, langsung menaikkan harga, langsung sebesar $5 juta. Carlos yang tak memiliki uang sebanyak itu, pada akhirnya, gagal membeli Julia. Tidak hanya itu saja, Carlos juga telah gagal, menemukan lokasi para sandera. Karena tidak ada pilihan lain, Carlos langsung menghubungi kepolisian Las Vegas, untuk melakukan penyerbuan sekarang juga. Sementara Carlos sendiri, akan mulai membrutal, menghajar si tangan kanan, untuk menggali informasi. Where is she? Awalnya si tangan kanan memilih bungkam, tapi karena tak kuat disiksa, akhirnya si tangan kanan, terpaksa buka mulut. Si tangan kanan memberitahu, kalau Julia dan puluhan sandera lainnya, dikurung di sebuah markas, yang berada di wilayah dermaga. Karena malam ini juga, mereka akan diselundupkan ke Timur Tengah, lewat jalur laut. Karena mereka semuanya, sudah diborong oleh seorang sultan Arab. Mengetahui akan hal itu, Carlos langsung melaporkannya kepada Peter. Clear it. We got one shot at this.
Setelah itu, Carlos bergegas menuju ke markas tersebut. Setibanya di markas, Carlos disambut oleh anak buah Ramon. Carlos menyamar sebagai Sultan, yang ingin menjemput Julia, yang sudah ia beli. Akan tetapi, si anak buah tidak mungkin percaya begitu saja, tanpa ada konfirmasi dari si bos mafia, yaitu Ramon. Tapi dengan kemampuan bersilat lidahnya, pada akhirnya, Carlos berhasil mengelabui si anak buah. Carlos mengatakan, dirinya adalah sahabat baik si bos mafia, yaitu Ramon. Kemudian, Carlos diantar ke ruangan Julia, yang saat ini ditawan, bersama puluhan sandera lainnya. Tapi Julia malah secara spontan, memanggil Carlos dengan sebutan pelatih. Hingga membuat anak buah Ramon curiga, sampai terjadilah aksi baku hantam. Akan tetapi, Carlos berhasil membantai si anak buah. Setelah itu, Carlos bergegas membawa Julia, dan puluhan sandera lainnya, untuk pergi dari markas tersebut. Tapi setibanya di lantai bawah, mereka semua dicegat oleh Ramon, yaitu si bos mafia. Kemudian, Ramon menugaskan anak buahnya, membawa semua sandera pergi. Sedangkan Ramon sendiri, akan langsung menghabisi Carlos. Lalu dengan begitu sigap, Carlos melakukan perlawanan, hingga terjadilah aksi baku hantam. Carlos yang terluka dan lelah, berhasil dilumpuhkan oleh Ramon. Ketika Ramon ingin menghabisi Carlos, detektif Peter muncul, dan berhasil menghabisi Ramon. Carlos sangat lega dan terharu, karena telah berhasil menyelamatkan Julia, berikut dengan puluhan sandera lainnya. Polisi berterima kasih kepada Carlos, karena berkat bantuannya, sindikat perdagangan wanita berskala internasional, akhirnya berhasil ditumpas. Sedangkan Julia sendiri, sangat bersyukur bisa mengenal Carlos, yang rela mempertaruhkan nyawanya, untuk menyelamatkan Julia. Lalu film pun selesai.